Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Selasa 10 Agustus 2021 dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Bapa di surga di pagi ini, sebab hanya karena kemurahan-Mu lah kami ada sampai saat ini. Di tengah rasa syukur, kami selalu disadarkan bahwa firman-Mu lah kekuatan yang dapat memandu perjalanan hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga dapat melakukan dengan benar pula. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Junis Melato bersama istri Pendeta Repolin Lule serta anak Repandi Melato dan Putri Wulan Melato secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 dan 6 dengan tema Allah sumber kekuatan. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Allah saat umatnya dalam ketakutan dan berlari meninggalkan tanggung jawab? Bacaan hari ini memberitahu kita bahwa Allah Maha Kasih. Dalam kasih-Nya, Allah tetap berinisiatif mendatangi umatnya dengan sapaan yang memberi semangat. Pada ayatnya yang kelima, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bagaimana memastikan hidup kita tetap dalam maksud Allah? Saat kita ada dalam masalah, pergumulan, kecemasan, patah hati tidak membuat kita mengingkari panggilan kita dalam melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, setiap orang pasti punya pengalaman kehidupan, baik dalam dunia kerja maupun dalam pelayanan. Untuk mencapai tujuan selalu ada tantangan, halangan yang seringkali berakhir pada ketakutan dan kekecewaan, bahkan tindakan untuk lari dari tujuan itu. Seorang nabi sekelas Elia pun mengalaminya. Dalam semangat yang membara dalam pelayanannya, ternyata ketika mendapat ancaman, ia pun mengalami ketakutan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keterpurukan, ketakutan, dan ketiadaan harapan karena semangat yang patah itu, ada kasih Allah yang bertindak mendatangi Elia untuk memberi harap, semangat, komitmen dalam mewujudkan panggilannya kembali. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita pernah berpikir untuk mundur dalam tugas pelayanan kita karena rasa kecewa? Apakah Mama pernah mengalaminya? Tentu pernah, Nak. Persoalan itu selalu datang dari luar maupun dari dalam.
Mama pernah memutuskan untuk berhenti melayani dulu. Tapi ternyata Tuhan dengan kuasanya dapat bertindak dengan caranya yang ajaib, memberi kekuatan sehingga sampai hari ini Mama tetap dapat melaksanakan tugas panggilan dalam melayani umat. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan bagaimana dengan Papa? Tentu pernah juga. Seringkali kita kecewa karena apa yang kita harapkan dalam pelayanan tidak tercapai secara maksimal. Itu Papa alami. Sehingga kita merasa bahwa kita gagal. Karenanya yang terlintas di benak kita adalah kata mundur. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memberi kekuatan. Seperti firman-Nya dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Apa pesan yang kamu dapatkan melalui firman ini, Nak Repandi? Seperti sebuah lagu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, jika demikian, jangan lagi kita meragukan kekuatan Allah dalam hidup kita. Persoalan, hambatan, pergumulan boleh ada silih berganti. Tetapi yang pasti kekuatan Allah lebih besar dari semua masalah. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itulah komitmen kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami selalu percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah sumber kekuatan. Firman-Mu selalu berisi janji bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kami. Engkau sendiri akan menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Sebab itu, kami tidak perlu takut lagi. Bahkan kami tidak mesti patah hati. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, sehat selalu.